Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi di dalam liputan masjid di Pulau Lombok, yaitu khususnya masjid di Kota Mataram. Kali ini saya berada di masjid yang paling bersejarah. Karena sekian banyak masjid di Lombok ini, yaitu Masjid Jami Qubbatul Islam Cakra Negara. Kita telusuri ke dalam. Masya Allah, masjid ini adalah masjid yang termasuk yang tua ya. Bangunannya sudah mulai berumur tua kan. Sekarang sudah direncanakan untuk membangun kembali kelangsungan Masjid Jami Qubbatul Islam ini. Nah, masjid ini sangat istimewa, unik karena seperti halnya di Masjid Joko Karian ya di Yogyakarta ya, tapi di dalam konteks yang lebih sederhana, yaitu ada juga menyediakan tempat penginapan musafir. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Di atas dari tempat duduk, nah ini tempat naiknya di lantai 2. Nah ini letaknya di Seganteng, Kecamatan Cakra Negara ya, Kecamatan Pusat kemajuan dari kota. Nah, sekarang ini, nah ini bangunannya sudah tua. Nah, kita coba telusuri di dalam ya. Jadi, coba kita masuk. Assalamualaikum. Bismillah. Teras ruang keluar. Nah, itu tempat sholat khusus ibu-ibu wanita di samping kanan. Masjid ini tidak terlalu luas ya. Ini kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini tempat wajib ya. Kita lihat ini dilengkap untuk tugas sholat Jumat. Nah, itu di dalamnya. Masjidnya sangat sederhana ya. Kalau masjid ini berdiri di tahun 70-an. Di samping kanannya ruang sholat ibu-ibu, di depannya ini mimbar. Ini luar biasa, unik, ada mimbar. Kemudian di samping kiri masih ada ya, ruang sholat tambahan. Itu masjid ini di lantai 2 ya. Kedua ya, cukup luas. Di atas full, yang kosong berada di tengah-tengah. Kubahnya sudah mulai cor-corannya sudah mulai terkelupas. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan sebelum bangunannya. Nah ini saya
ingin cerita dari persis di langsung di perbatasan dengan jalan raya menuju ke Lombok Timur ya. Jadi mana ya saya berdiri. Nah, ini saudara-saudaraku, saya ingin cerita sedikit bahwa di Lombok dijuluki Pulau Seribu Masjid ya. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan di sini. Bahwa agak ribut di luar. Bahwa mengapa disebut Pulau Seribu Masjid? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Julukan Pulau Seribu Masjid bagi Lombok jadi memang tidak berlebihan ya. Hampir tiap kampung di seantero pulau ini ada masjid, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, menurut sumber yang saya baca ya, ternyata jumlah masjid di pulau seluas 5.435 km persegi ini tidak cuma 1.000. Di Lombok ada sekitar di tahun 2018 ya, 3.767 masjid besar dan 1.000 dan saya ralat 5.184 masjid kecil yang tersebar di 518 desa, jadi di seluruh Pulau Lombok. Nah, tentu saja sekarang sudah perkembangannya dari 2018 sampai sekarang kan sudah sekitar 7 tahunan ya. Jadi, semenjak gempa yang melanda Lombok, Pulau Lombok ini. Jadi, saudaraku, penyebutan Pulau Seribu Masjid bermula dari, nah ini saya mau sampaikan hubungannya, korelasinya dengan masjid yang saya kunjungi ini, yaitu pada sekitar tahun 1970 Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Effendi Zarkasih yang namanya pada saat itu ya, terkenal dulu itu, berkunjung ke Lombok ini dan meresmikan Masjid Jami Cakra Negara ini di Mataram ini. Nah, dari kunjungan itu beliau Dirjen Kementerian Agama, Bimas Islam Kementerian Agama, Pak Effendi Zarkasih terkesan sekali dengan begitu banyaknya masjid di Lombok, sehingga muncullah sebutan Pulau Seribu Masjid. Nah, itu berawal dari sini, dari
masjid ini tentunya. Nah, julukan Pulau Seribu masjid bermakna bahwa di Lombok sangat banyak masjid sehingga menjadi karakter khas yang membedakan dengan daerah lain. Ini disampaikan oleh Taufan Hidayat, dosen Fakultas Seni Rupa, dosen Desain Institut Teknologi Bandung. Masjid merupakan representasi budaya Sasak, yang nama dari suku Lombok ini ya. Masjid adalah artefak penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kolektif masyarakat. Pak, jadi saudaraku, jadi Lombok dalam semua aspek dari tingkat dusun, desa dan kota, tanpa masjid, jadi moto orang di sini ya, tanpa masjid maka kehidupan kolektif seperti kehilangan pusat orientasi dan semua kegiatan seolah tidak punya rujukan. Jadi Islam datang di Pulau Lombok dan diterima oleh masyarakat Sasak Lebung karena dianggap kompatibel dengan ideologi Lombok yang artinya lurus, pencarian kebenaran, sa artinya yang satu yang mereka cari. Tentu tidak serta-merta, tetapi melalui proses transformasi yang sangat damai. Nah, inilah sekilas sejarah dari masjid di Lombok ini ya. Nah, saudaraku, ini yang unik lagi ya. Bagaimana Lombok ini bisa berdiri begitu banyak masjid, bangunannya pun megah dan indah. Nah, inilah jawabannya, bahwa karena masyarakat Lombok tradisinya dari dulu ya, jadi saya kira masih relatif berlangsung sampai sekarang. Jadi masyarakat Lombok menyisihkan 50% penghasilannya untuk membangun masjid. Jadi ada yang berkata bahwa masyarakat Lombok ini terkenal dengan istilah biar rumahku sendiri biasa-biasa saja, tetapi masjid kita harus indah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga masyarakat Islam di Lombok senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mungkin kalau tidak ada perkembangan yang berarti ya, inilah yang menandai berakhirnya saya meliput berbagai masjid di Lombok ini ya. Sudah saya kira hampir 1000 masjid yang saya liput, yang terutama yang terbanyak itu di video pendek, dan sebagian besar masjid besar di semua kabupaten di Lombok ini, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram sudah saya liput semua ya, dan tentu saja Masjid Agungnya sudah semua yang
saya liput di ke semua kabupaten kota sampai pada masjid puncaknya masjid yang paling besar, paling monumental, masjid Ummul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat di Mataram. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi para penonton, subscriber, khususnya yang ada di Pulau Lombok dan semua yang ada di seluruh bumi ini. Demikianlah saya menyampaikan, tidak lupa menyampaikan ucapan jazakallah khair, terima kasih atas dukungan, atas supportnya terhadap kelangsungan channel dakwah ini, Haris Dakwah Channel. Mudah-mudahan menjadi suatu teman, sahabat, saudara setia bagi saudara-saudaraku di dalam menyiarkan dakwah Islamnya, khususnya dakwah bil hal itu yang telah kita sama-sama saksikan. Saya mohon maaf apabila ada sana sini ada kekurangan. Tetap sehat selalu sama keluarga dan selalu semangat di dalam menghadapi berbagai macam hidup kita ya, yang penuh dengan dinamika. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat makan gratisnya di hari Jumat ya biasanya.